Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ojichang Story. Nah, hari ini Ojichang Story mau bikin lagi tutorial terkait dengan cara menulis bahasa Jepang di HP atau cara menulis huruf Jepang di HP. Nah, sebenarnya di beberapa video Ojang sudah ada ya sebenarnya, tapi mungkin ada beberapa yang masih bingung. Dan ingat, cara ini berhasil di Android saja. Nah, untuk yang Apple sebenarnya mungkin nggak beda jauh ya kalau menurut Ojang, tapi ya silahkan kalian diotak-atik lagi untuk yang iPhone, karena Ojang saat ini pakainya adalah Android. Saat ini Ojang menggunakan Samsung yang S21. Jadi ya mungkin cara ini sedikit berbeda dengan kalian, tapi menurut Ojang kalau yang Android nggak begitu masalah sih kalau menurut Ojang ya. Cara ini menggunakan keyboard bawaan dari Samsung, tapi kalau kalian misalnya nggak bisa ataupun HP lain, kalian bisa menggunakan nanti keyboardnya adalah keyboard yang Google Keyboard ya. Itu Ojang sarani untuk opsi yang terakhir ya, Google Keyboard. Tapi menurut Ojang saat ini pasti beberapa handphone Android sudah bisa menggunakan handphone bahasa Jepang, hanya perlu di setting saja. Nah, caranya seperti gimana sih, kita coba dulu ya. Ojang kebetulan akan buka WhatsApp. Nah, lihatin di sini Ojang udah buka salah satu WhatsApp di sini. Nah, lihatin Ojang yang jadi topiknya adalah, lihatin di sini masih ada tulisan bahasa Indonesia. Artinya memang menggunakan bahasa Indonesia saja, nggak bisa untuk bahasa Jepang. Kita coba contohnya, misalnya watashi. Nah, lihatin pakai romaji kan atau huruf Romawi. Tapi kalau kalian misalnya pengen bahasa Jepang, biasanya klik di bagian sini nih. Nih di bagian sini. Ojang akan swipe, kita akan cek. Lah, kok nggak bisa? Ya, memang belum bisa karena memang belum diinstal. Caranya seperti gimana? Caranya adalah seperti ini. Lihatin di bagian sini ada gerigi, ya. Kalian klik di bagian situ. Nah, ketika udah selesai diklik seperti itu, lihatin langsung muncul di bagian sini nih. Kalian cari aja yang language and type atau bahasa dan juga ketikan mungkin ya. Nah, kalau udah klik bagian situ. Nah, ketika udah diklik, yang tadi yang Ojang itu keyboardnya adalah dengan menggunakan QWERTY. Nah, biar ditambahin bahasa Jepang, klik di bagian sini. Manage Input Language. Tinggal klik saja bagian situnya, klik. Nah, kalau ada klik di sini, kalian pilih di sini bahasa yang akan kalian pilih. Nah, kebetulan karena menggunakan bahasa Jepang, otomatis kalian harus klik yang bagian sini nih, yang ini. Ya, yang kayak gini. Ya. Kalian bisa cari nanti kliknya di sini tulisannya Japanese atau ya Japanese. Ya, klik di bagian situ. Nah, Ojang akan klik di sini. Nah, kebetulan Ojang sini sebelumnya kan udah diaktifin tuh. Jadi nggak ada masalah ya. Tapi bagi kalian baru pertama kali, bisa jadi kalian akan diminta untuk download. Tapi jangan khawatir ya, downloadnya itu nggak berat kok, ringan-ringan saja. Nah, kalau sudah, ini kan udah nih, tinggal back saja. Nah, lihatin di sini, jadi kalian udah ada opsi di sini. Nah, balik lagi, nanti kalian opsinya mau yang mana. Dalam artian yang mana tuh lihatin QWERTY. Kalau QWERTY itu yang tulisannya QWERTY. Tapi ada juga yang mungkin bisa jadi ya, keyboardnya itu nanti bentuknya yang kayak gini. Masih ingat nggak bentuknya yang kayak gini? Ya, bentuknya yang ini, nah, A, B, C. Nah, itu juga berbeda, makanya pastikan ya. Tapi Ojang lebih menyarankan yang QWERTY. Nah, kalau misalnya yang QWERTY di sini, lihatin QWERTY. Yang ini juga QWERTY, pastikan. Ya, nah lihatin. Nah, kalau 3x4 itu yang bentuknya yang tadi yang Ojang bilang, yang bentuknya kurang lebih yang kayak gini itu. Ya. Nah, kalian silahkan pilih, cuma Ojang menyarankannya adalah QWERTY. Ya, kalau udah selesai kita akan balik lagi ke WhatsApp kita. Nah, ini WhatsApp Ojang yang tadi. Nah, kita akan lihat atau cek. Udah bisa belum? Ya, masih belum. Gak apa-apa. Klik bagian bawahnya, di swipe. Tergantung handphone kalian ya, bisa jadi hanya sekedar diklik saja atau klik agak lama. Kalau Ojang versi swipe. Nah, liatin. Udah langsung ada tulisannya Nihongo. Kita coba watashi. Watashi. See? Kelihatan kan? Jadi sudah berbeda atau sekarang menggunakan bahasa Jepang. Watashi. Lihatin seperti itu. Ojang, gimana kalau misalnya ininya dirubah dengan bentuk tulisan Jepang? Kalau Ojang sih jujur tidak menyarankan, karena kita kan terbiasa dengan menggunakan Romawi ya. Jadi lebih baik Ojang menyarankan yang pakai ini saja. Nah, tapi bisa kok, sebenarnya bisa. Kalau kalian misalnya pengen yang bentuknya huruf-huruf Jepang, ya tadi nanti bentuknya yang kayak gini nih, nanti keyboardnya. Cuma Ojang pikir akan lama. Ya bukan lama sih, kalau kalian belum terbiasa ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, nanti kalian klik di sini, tek 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 tek, nanti kayak gitu. Nah, agak lama. Itu yang menurut Ojang akhirnya lebih memilih yang QWERTY. Nah, gimana? Mudah kan caranya? Mau diulangin lagi? Oke, jadi kalau mau diulangin lagi, liatin bagian gerigi, diklik. Setelah itu masuk di bagian sini. Setelah itu liatin
di bagian manage input language. Nah, kalau udah tinggal ininya diklik saja, atau tergantung kalian ya nanti. Pokoknya klik yang bagian yang Japanese ini. Nanti kalau udah selesai deh, balik lagi dan kalian bisa menulis huruf bahasa Jepang di handphone Android kalian. Oke? Kalau yang mau tanyakan silahkan tanyakan saja ya. Berikut saja. Mungkin ini saja informasi dari Chang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.